Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami CGB Angkatan 10, saya Dwi Haryati dan rekan saya Pak Samsul Bahri akan mempraktikkan coaching supervisi akademik di mana akan memaparkan tema yang sama, tapi kami akan bertukar peran. Pada praktek coaching pertama nanti, saya akan berperan sebagai coach dan Pak Samsul berperan sebagai coachee. Ya, kita mulai deh Pak Samsul, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Samsul. Bagaimana kabar pagi hari ini Pak Samsul? Untuk kabar ini ya beginilah Bu Dwi, seperti ini keadaannya Bu Dwi. Dari ekspresi wajah, kayaknya Pak Samsul hari ini agak kurang semangat nih. Apakah benar demikian Pak? Ya benar Bu, saya itu sedang ada sedikit masalah. Kalau Bu Dwi sendiri bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya baik-baik Pak, sehat, ceria, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya Bu Dwi, apa untuk pagi hari ini Bu Dwi ada waktu longgar sedikit Bu? Kalau ada, saya minta waktunya untuk ngobrol. Tidak lama kok Bu Dwi, paling 15 menit atau 20 menit Bu Dwi. Kalau sekarang saya sedang nganggur Pak, enggak apa-apa. Jadi kalau Pak Samsul mau bincang-bincang, ya oke lah. Apa yang mau diomongin Pak Samsul? Saya lagi sedikit galau Bu Dwi. Karena saat koordinasi kemarin dengan kepala sekolah, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan untuk tahun ini minimal sampai 100% Bu. Apapun alasannya. Nah, hal yang ini membuat saya resah. Kepikiran terus Bu Dwi. Jadi mau ngomongin keresahan Pak Samsul karena ketuntutan sekolah itu ya mentargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya Pak? Ya, betul sekali seperti itu Bu Dwi. Pak Samsul bisa menceritakan permasalahannya seperti apa Pak? Oke, saya itu kan di sekolah mempunyai satu murid kelas 6 yang jarang banget mengikuti pelajaran matematika, dan satu murid lagi yang baru mengalami kecelakaan kemarin, dan mereka tidak mempunyai nilai matematika, yaitu nilai ulangan harian dan nilai tugas-tugas. Padahal kan sekarang waktu pembelajaran semester 1 hampir selesai ya Bu. Iya Pak Samsul. Tolong Pak, coba ceritakan apa yang menjadi penyebab murid itu tidak mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian Pak Samsul. Nah begini Bu, anak itu karena dia baru kecelakaan dan tulang kakinya itu retak, sehingga memerlukan waktu lama untuk penyembuhannya Bu Dwi. Nah sekarang itu hampir 3 bulan di rumah, dan yang satu itu jarang berangkat. Kenapa jarang berangkat? Itu karena malas Bu, dan malah pengen berhenti sekolah Bu, dan orang tua itu juga tidak bisa mengarahkannya. Saya berupaya mereka bisa menyelesaikan sekolah Bu, sampai tamat lah Bu, paling tidak. Jadi dari cerita Pak Samsul tadi inti masalahnya ada 2 murid yang nilai matematikanya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian. Tapi di sisi lain harus memenuhi target sekolah tahun ini ya Pak, yang harus meluluskan muridnya 100%. Begitu ya Pak. Jadi Pak Samsul menginginkan kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi Pak? Jadi begini Bu, saya itu setuju dengan target sekolah. Ya. Dengan meluluskan 100%, lulus semua ya Bu.
Tapi Mhm. itu kan harus ada dasar, Bu. Harus ada dasar yang benar. Tidak memberi asal memberi nilai, Bu. Iya, luar biasa. Saya setuju, Pak, dengan pendapat Pak Samsul tadi. Artinya, kita sudah mendidik anak dengan benar, baik dari segi peraturan akademik, lalu dengan kondisi anak yang demikian, sudah di ujung akhir semester ini, kira-kira harapan seperti apa yang Pak Samsul harapkan terhadap murid tersebut, Pak? Saya itu begini, Bu. Saya itu pingin nilai yang berkualitas. Hmm. Maksudnya pada mata pelajaran matematika itu, Bu, khususnya, Bu. Hmm. Coba tolong jelaskan Pak, seperti apa sih nilai kualitas yang itu yang dimaksud Pak Samsul? Mereka itu mempunyai Mm-mm. nilai-nilai karena itu mereka mengerjakan soal-soal, Bu, atas dasar kemampuan mereka sendiri. Juga harus Hmm. mengikuti rangkaian penilaian yang sudah Ya. saya rencanakan tadi di semester ini, Bu. Jadi intinya murid ini punya nilai lengkap Pak karena mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman sendiri. Begitu ya Pak Samsul? Ibu, seperti itu, Bu. Hmm. Mantap Pak Samsul. Kira-kira apa saja yang bisa Pak Samsul lakukan untuk mempertahankan prinsip Pak Samsul tersebut, juga memenuhi target sekolah mencapai kelulusan 100% tadi, Pak? Ya, saya masih memikirkan cara tersebut, Bu. Maka saya mengajak Bu Dwi ini untuk berdiskusi di sini, Bu. Oke, masih dalam pemikiran nih Pak Samsul. Betul, Bu, masih baru di angan-angan, Bu, begitu. Uh, ya, sekarang saya bertanya sejauh ini, apa langkah yang sudah Pak Samsul lakukan terkait masalah tersebut, Pak? Jadi begini, Bu, ya. Sudah ada Hmm, beberapa upaya yang saya lakukan, ya. yaitu menghubungi orang tua dan minta Hmm, kerjasama agar anak tersebut mau berangkat sekolah lagi yang sehat, bagi yang sehat. Dan yang kecelakaan itu mau hmm, mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim lewat orang tua tersebut. hmm. Lalu saya juga pesan pada teman yang terdekat Ya, yang Ibu agar mereka ya. mau berangkat sekolah dan mengerjakan kegiatan penilaian. Tapi Hmm. mereka tidak mau melakukan, Bu. Oh, jadi sudah berupaya maksimal, tapi hasil masih nihil ya, Pak? Ya begitulah, Bu. Sebenarnya sih sudah maksimal, Bu. Jangan putus asa, Pak Samsul. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang, menurut Pak Samsul, pendekatan apa yang efektif agar anak-anak tersebut mau melakukan kegiatan penilaian? Maksudnya, anak lebih siap bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi. Jika Pak Samsul melakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira Pak? Apa ya, Bu? Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut, Bu. Jika saya datangi, saya dampingi ke Mm-mm. rumahnya, Bu. Dan saya Mm. bimbing ketika mereka mengerjakannya mungkin, Bu. Jadi saya langsung Wah, datang ke rumahnya, Bu. mm-mm. Bagus. Ide yang bagus itu Pak, perlu dicoba itu Pak Samsul. Benar, Bu. Kenapa ya kok saya baru kepikiran sekarang ya, Bu? Sebelumnya kok tidak sampai kepikiran seperti itu ya, Bu ya? Baik Pak, jadi kapan nih Pak Samsul akan memulai dan mencoba ide tersebut? Ya, sesegera mungkin, Bu. Besok pagi lah Hmm. setelah tugas mengajar. Insya Allah saya akan langsung eksekusi ke rumahnya, Bu. Mantap Pak Samsul semangatnya ini. Nah, sekarang kita melangkah ke planning Pak Samsul. Kalau ada dua murid tadi yang tidak memiliki nilai dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana jadwal pelaksananya Pak? Nah, untuk itu saya akan memulai dengan melaksanakan penilaian harian utama dulu, Bu. Dan Hmm. saya akan datangi rumah satu persatu. Lalu minggu berikutnya saya lanjutkan kegiatan penilaian berikutnya, Bu. Ya. Lalu kira-kira pihak yang akan Pak Samsul ajak kerjasama itu dalam menangani masalah tadi itu siapa ya Pak ya?
Saya akan bekerja sama dengan orang tua itu pasti, Bu, Mhm, atau pihak mhm, orang lain yang tinggal dengan murid tadi untuk terus memantau dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajar mereka bisa tumbuh dan meningkat. Itu harapan saya, Bu. Setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang mhm, sehat, saya akan meminta mhm, mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. hmm. Syukur-syukur mereka bisa termotivasi untuk bersekolah setiap hari. Dan ini harus dilakukan dengan pelan dan perlahan, Bu, agar mereka bisa termotivasi kembali belajarnya ya, Bu. Mantap, luar biasa Pak. Matang sekali nih rencananya Pak Samsul. Kita sudah ngobrol banyak Pak. Kira-kira menurut Pak Samsul hal bermanfaat apa yang Pak Samsul peroleh dari percakapan kita tadi Pak? Untuk yang bermanfaat, yang semula Mm-mm. saya bingung harus Mm-mm. bagaimana, Bu, agar mampu memenuhi target sekolah itu, tapi harus tetap profesional bagi seorang guru terkait penilaian, Bu. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesionalisme itu. Saya sebagai pendidik dalam melaksanakan Mm-mm. kegiatan penilaian, yaitu harus melaksanakan home visit, Bu, menuntun mereka dalam belajar dan mendampingi mereka dalam belajar secara langsung dalam melaksanakan kegiatan penilaian dan melakukan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar motivasi dan minat belajar mereka itu meningkat, Bu. Ya, ya, ya. Pertanyaan saya terakhir, Pak. Bagaimana perasaan Pak Samsul setelah kita ngobrol banyak hari ini, Pak? Untuk ngobrol hari ini, alhamdulillah, Bu, yang semula saya galau, bingung, sekarang sudah terserahkan dan kembali semangat. Alhamdulillah seperti itu, Bu. Hmm. Terima kasih, Ibu, atas bantuan dan dukungannya yang Budi Laksana hari ini. Ya, sama-sama Pak Samsul. Alhamdulillah, saya juga ikut senang bisa menyelesaikan masalah tadi. Pak Samsul bisa mengeluarkan ide-idenya dari Pak Samsul sendiri. Oke, selamat beraksi dan semoga aksen berjalan dengan cemerlang, lancar, dan berhasil. Semangat dan sukses selalu untuk Pak Samsul. Oke, terima kasih, Bu Dwi. Baik, setelah aksen nanti saya kabari hasilnya ya Pak Samsul. Oke, pasti Bu Dwi. Oh iya, Bu, saya izin off dulu ya, Bu. Assalamualaikum, terima Ya kasih. Pak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan bertukar peran, Ibu. Nggih. Saya yang menjadi coach berarti. Monggo, Bu Dwi, mulai dulu. Oke. Langsung ini Pak Samsul? Langsung saja, Bu. Oke. Waktunya insya Allah pas, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Bagaimana kabar Bagaimana? sore hari ini, Bu Dwi? Beginilah seperti Pak Samsul lihat. Eh, seperti beginilah Pak. Kenapa, Bu? Kok kelihatannya dari ekspresi wajah Bu Dwi itu hari ini kayak kurang semangat, Bu Dwi? Apa benar seperti itu, Bu Dwi? Iya benar Pak. Saya sedang ada masalah. Kalau Pak Samsul sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Bu, sehat dan ceria dan juga semangat, Bu. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehingga kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Amin ya robbal alamin. Oh iya Pak Samsul, apakah waktu sore hari apa ya pagi ini kita bisa ya kita minta waktunya untuk ngobrol? Tidak lama kok Pak Samsul, paling ya 15 menit lah Pak. Oke, Bu Dwi, kalau sekarang saya sedang agak longgar nih, Bu. Hmm, Pekerjaan sih ada saja, cuman iya. alhamdulillah agak longgar. Enggak apa-apa, Bu. Hmm. Jadi kalau Bu Dwi mau bincang-bincang ya oke lah. Apa yang mau omongin Bu Dwi, monggo. Saya ini kan lagi galau, Pak. Karena saat koordinasi kemarin dengan kepala sekolah, beliau menyampaikan bahwa kita itu harus mencapai target kelulusan tahun ini 100%, Pak.
Padahal Hmm. iya apapun alasannya gitu. Nah hal-hal ini kan membuat saya resah Pak, kepikiran terus gitu Pak. Oh, jadi mau ngomongin keresahan Budwi. Karena tuntutan sekolah yaitu mentargetkan kelulusan 100% untuk tahun ini, begitu Budwi? Iya benar Pak Samsul. Hmm, ya Budwi bisa menceritakan permasalahannya seperti apa, monggo Budwi ceritakan saja nggak apa-apa Bu. Ya. Saya kan mempunyai satu murid nih kelas 6 yang jarang mengikuti pelajaran matematika, Pak. Dan satu lagi murid itu mengalami kecelakaan dan mereka tidak mempunyai nilai matematika, yaitu nilai tangan harian, nilai tugas. Padahal waktu pembelajaran semester 1 kan hampir selesai ya, Pak. Iya Budwi. Bu, coba tolong ceritakan apa yang menjadi penyebab murid itu tidak mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian. Oh, tentu bisa, Pak. Ini anak itu kan karena dia baru kecelakaan dan tulang kakinya retak ya, Pak, sehingga memerlukan waktu lama itu penyembuhannya. Nah, sekarang hampir 3 bulan lah Pak di rumah dan dia juga jarang berangkat. Yang satunya itu, murid satunya itu jarang berangkat itu karena malas, Pak. Malah katanya pingin keluar, pingin berhenti sekolah. Hmm, Kan saya jadi berupaya, saya berupaya itu terus bisa biar dia gimana caranya biar bisa menyelesaikan sekolahnya Pak Samsul. begitu. Jadi Iya. dari cerita Budwi, inti masalah Budwi Hmm. adalah ada dua murid yang nilai matematikanya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian, tapi Hmm. di sisi lain harus memenuhi target sekolah tahun ini ya Bu, yang harus meluluskan muridnya 100%. Begitu ya Bu. Jadi Budwi menginginkan kondisi seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi Bu? Iya, saya sih setuju saja Pak, itu target sekolah dengan meluluskan 100% ya. Tapi harus Hmm. ada dasar yang benar ya Pak, itu kan tidak memberi nilai tanpa dasar kan ya Pak? Ya luar biasa sekali Budwi. Saya Hmm. setuju dengan pendapat Budwi. Artinya kita sudah mendidik anak dengan benar, baik dari segi peraturan akademik, lalu dengan kondisi anak yang demikian, sudah di ujung akhir semester ini, kira-kira harapan yang Budwi harapkan terdapat murid tersebut itu apa Bu? Saya itu ingin nilai yang berkualitas Pak pada mata pelajaran matematika. Bisa dijelaskan seperti apa nilai berkualitas itu Budwi? Iya, nah mereka kan mempunyai nilai-nilai itu karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman sendiri. Jadi harusnya kemampuan mereka sendiri juga harus mengikuti rangkaian penilaian, Pak, yang sudah saya rencanakan di semester ini. Jadi intinya murid ini punya nilai lengkap karena mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman sendiri, begitu ya Budwi? Mantap Budwi. Kira-kira apa saja yang bisa Budwi lakukan untuk mempertahankan prinsip Budwi tersebut? Juga memenuhi target sekolah mencapai kelulusan 100% itu Budwi. Ya, saya sih ini Pak masih memikirkan cara tersebut. Maka ya saya mengajak Pak Samsul untuk berdiskusi nih. Oh, masih dalam angan-angan Iya, ya Bu, masih dalam iya, pemikiran ya Bu. Nah, iya. sekarang saya bertanya, sejauh Hmm. ini apa langkah yang sudah Budwi lakukan terkait masalah tersebut Bu? Ya, kan sudah ada beberapa langkah upaya yang saya lakukan Pak Samsul, yaitu itu menghubungi orang tua, terus minta kerjasamanya agar anak tersebut itu mau berangkat sekolah bagi yang sehat Pak. Dan yang kecelakaan itu kan itu ya mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim lewat WA orang tua tersebut, orang tua tadi. Lalu saya juga pesan pada teman-teman yang terdekat agar mereka itu mau berangkat sekolah dan mengerjakan kegiatan penilaian, Pak. Tapi apa? Mereka tidak mau melakukan, Pak Samsul. Oh, jadi sudah berupaya maksimal, tapi masih nihil begitu ya Bu? Bu Dwi, berarti sudah maksimal Bu, tapi masih nihil hasilnya seperti itu. Iyalah Pak, begitu, begitulah Pak. Iya, Gimana? iya. Tapi jangan putus asa Bu, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini.
Sekarang, menurut Bu Dwi, pendekatan apa yang efektif agar anak-anak tersebut mau melakukan kegiatan penilaian? Maksudnya, anak lebih siap bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi, Bu. Jadi, Bu Dwi lakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira, Bu? Apa ya, Pak? Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya datangi saja dampingi ke rumahnya dan saya bimbing ketika mereka mengerjakannya, Pak ya, Pak? Wah, ide bagus. Perlu dicoba itu, Bu. Benar, Pak. Kenapa sih saya tidak terpikir ke situ sebelumnya ya, Pak Samsul? Baik, Bu. Jadi kapan nih Bu Dwi akan memulai dan mencoba ide tersebut? Sesegera, Pak. Besok pagi setelah selesai tugas mengajar saya akan langsung eksekusi rencana ini, Pak. Mantap Bu Dwi semangatnya. Nah, sekarang kita melangkah ke planning Bu Dwi. Kalau ada 2 murid yang tidak memiliki nilai dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana jadwal pelaksanaannya, Bu? Saya akan memulai dengan melaksanakan penilaian harian pertama dulu, Pak. Dan saya akan datangi rumah satu persatu. Lalu minggu berikutnya saya lanjutkan kegiatan penilaian berikutnya. Begitu ya, Bu. Iya. Ya, lalu kira-kira pihak yang akan Bu Dwi ajak kerjasama dalam menangani masalah ini siapa, Bu? Ya, saya akan bekerja sama itu dengan orang tua atau pihak orang lain lah yang tinggal dengan murid tadi, Pak. Terus untuk membantu memantau, menyemangatinya agar minat dan motivasi belajar mereka bisa tumbuh dan meningkat. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat nih Pak, saya akan meminta pada mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka bisa termotivasi untuk bersekolah setiap hari. Jadi udah rajin lagi. Dan ini harus dilakukan pelan-pelan ya Pak dan perlahan agar mereka bisa termotivasi kembali belajarnya ya Pak Samsul. Mantap sekali Bu, luar biasa, matang sekali rencana Bu Dwi. Nah, sekarang kita sudah ngobrol banyak. Kira-kira menurut Bu Dwi, hal yang bermanfaat apa yang Bu Dwi peroleh dari percakapan tadi, Bu? Ya, yang bermanfaat nih, yang semula kan saya bingung Pak, kalau harus bagaimana nih agar mampu memenuhi target sekolah tadi, tapi harus tetap profesional ini bagi seorang guru itu terkait penilaian. Nah sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang profesionalisme. Saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu melaksanakan home visit, Pak. Menuntun mereka dalam belajar dan mendampingi mereka dalam belajar secara langsung dalam melaksanakan kegiatan penilaian dan melakukan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar motivasi mereka meningkat, Pak Samsul. Sekarang pertanyaan terakhir saya, Bu. Bagaimana perasaan Bu Dwi setelah kita ngobrol banyak hari ini, Bu? Alhamdulillah, yang semula saya galau, bingung, sekarang sudah tercerahkan dan kembali semangat. Terima kasih ya Pak atas waktunya, bantuannya, dukungannya. Ya Pak Samsul. Sama-sama Bu Dwi, alhamdulillah saya juga ikut senang bisa menyelesaikan masalah yang tadi. Bu Dwi bisa mengeluarkan ide-ide baru dari Bu Dwi sendiri. Oke, selamat beraksi dan semoga action berjalan dengan cemerlang, lancar dan berhasil. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Dwi. Terima kasih Pak Samsul. Baik, setelah action nanti tolong saya kabari hasilnya ya Bu, secepat-cepatnya ya Bu. Oke, pasti Pak Samsul. Oh iya, saya izin off dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwi, terima kasih. Ya, sama-sama.